Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Oke, halo sahabat kreatif. Kali ini kamu ditemenin bareng Adel untuk belajar di RRI edisi Guru Keliling. Dan alhamdulillahnya sekarang Adel juga udah janjian nih sama ibu gurunya. Jadi kita bakalan ketemuan sama ibu guru Yolanda Apriliani. Langsung aja yuk kita ketemu dulu sama ibu gurunya. Halo Ibu. Halo, dengan Ibu Apriliani ya? Yola, Ibu Yola. Oke deh, jadi Adel panggilnya ini Bu Yola atau Ibu Apri? Ibu Yola aja. Ibu Yola aja. Kali ini Ibu kita mau belajar bareng siapa nama muridnya? Kita mau belajar bareng Tio. Kalau boleh tahu nih, sahabat kreatif juga mau tahu Tio ini berkebutuhan khusus apa sih Bu? Tio itu mengidap penyakit autis disorder. Dimana kalau autis disorder ini anaknya kurang memahami situasi orang lain sih, Kak. Jadi kayak dia kurang paham apa yang kita maksud gitu. Kalau kita ada masalah apa dia kurang paham gitu. Tapi kalau misalnya untuk proses belajar mengajarnya, insya Allah dia masih bisa mengikuti. Masih bisa mengikuti di saat moodnya masih bagus. Gitu ya. Berarti tergantung moodnya lagi nih. Oke, kalau gitu kita udah ready nih, mau langsung jemput Tionya? Iya, ready. Yaudah sahabat kreatif, kita langsung ke rumah Tionya aja ya. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di Pro2 RRI. Cuma di 92,1 MHz, suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di Pro2 RRI. Halo Mas Tio. Oke sahabat kreatif, sekarang Adel dan juga Ibu Yolanda kita udah sampai di rumahnya. Di rumah siapa Ibu? Rumahnya Mas Tio. Oke deh, kalau gitu kita langsung say hi aja dulu yuk, masuk. Hai Mas Tio. Hai. Hai Bu. Hai Mas Tio. Hai Tas. Hebat. Ya. Nah di sini Adel udah bersama ibunya Mas Tio, ada Ibu Eva dan juga udah ada Mas Tio-nya langsung. Mas Tio, udah ready belajar untuk hari ini? Siap. Siap? Siap. Siap. Oke, yaudah kalau gitu kita langsung mulai belajar aja yuk. Ya. Ya. Ya Mas. Duduk yuk. Ya duduk. Oke. Sini duduknya. Oke. Oke sahabat kreatif, karena kita juga udah sampai di rumah Tio. Sekarang Tio bakal langsung mulai belajar ya. Sebelum mulai kita baca doa yuk. Baca doa dulu. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Tio. Mas Tio. Tio. Ya. Ya. Yuk. Enggak. Mas Tio fokus. Oke, enggak apa-apa. Tidak. Kayaknya kamera itu lah. Ya. Ya, kita berdoa dulu. Tenang. Tenang. Tio, no. Tio. Tidak. Tio, tenang. Yuk, tenang dulu yuk. Oke, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
alamin. Oke. Ar-Rahman Nirrahim. Malik Yaumiddin. Iya, lihat Ibu. Iya, karena budua iya, kanas ta'in. Tio. Ih, dinas sirotol mustaqim. Sirotol lazi naan am. Suaranya mana, Nak? Suaranya Mas. Ta'alaihim wairil makdu bi alaihim walad dolin. Amin. Aminnya mana? Amin. Hebat. Yuk. Sekarang kita mulai belajar co-printing. Yuk. Nah, dia kayak biasa, Nak. Kayak biasa. Tunggu sayang. ya, Ibu masukkan dulu ya. Nah, Oke. Mas. Oke. Tio. Oke. Yuk. Mana ya? Tunggu. Tunggu dong. Tunggu Ibu saya. alas dulu. Ibu alas dulu. Oke, ketok. Nah, Tio ketok ya. 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 Terus. Yuk, Tio Lihat. fokus. Tio fokus. Hebat Mas Tio. Ya. Tio fokus. Dilihat sayang. Sini. Lihat sini. Oke, lihat. Ya. Lihat ya. Fokus. Lihat ya. Ah, fokus. Hebat. Oke. Terus sini. Sebelah sini. Oke. Hebat. Oke, sini. Lagi sayang. Sini. Ah. Sayang. Hebat. Sini sebelah sini. Nah. Oke, fokus Mas. Tio. Mas Tio Ya, fokus. ayo. Lagi, Nak. Fokus. Nak. Lagi Fokus, sayang. terus. Ya, Oh, lihat yang sebelah sini. penopok yang satu lagi. Udah bawa pula mah. Yang Takut tuh itu. Oke. Ya, terus. Ya. Atau mau yang ini? Mau Yang punya tukar yang Bu Yola. ini ya. Nah. Sini. Dua-dua boleh. Sini. cepet. Sebelah sini. Dilihat Sayang, sayangku. fokus. Ya. Oke, Mas Tio hebat. Mas Tio fokus. Oke, mundur lagi. Oke. Terus. Ya. Fokus. Oke. Oke. Lagi, Nak. Sini, Nak. Sini. Terus. Ih, hebat. Ah, lagi. Yuk, lagi. Lagi yuk. Lagi, sayang. Sini lagi, ya. Sebelah sini. Fokus. Iya, fokus. Pelan. Oke. Ayo lagi. Itu Tio. Tio udah Ayo, cukup. sebelah sini. Belum. Dilihat sayang. Tio Lihat sini, ke sini. Tio. Lihat Oke. yang Tio kerjakan. Nih, sebelah sini lagi. Bawahnya lagi Tio nih. lihat yang Tio kerjakan. Bawahnya lagi sini. Ini lagi. Sini sayang. yang Ibu tunjuk. Sini. Oke, Tio ya. perhatikan yang Tio kerjakan. Oke. Ibu boleh minta satu nggak palunya? Satu ya. Ini, sayang. Oke. Toko yang ini. Ah, hebat. Lagi sini. Good job anak mama. Pintar, yuk. Ya, Nak, ya. Ayo, ayo. Nak. Mas Tio. Oke. Lagi. Lagi sayang. Ya, sebelah sini. Mana lagi daunnya? Ya, sini. Itu sayang. Sini belum nih. Ke tangkainya dulu. Tangkainya belum. Yang Yuk, semangat Mas lihat Tio. sini Mas Yang Tio. semangat, Mas Tio. Oke. Semangat kayak tadi dong. Nah, Kalau semangat dia keluar warnanya. Yuk. Sebelah sini sayangku. Sini, Mas. Sini, agak ke sini. Ah. Hebat. Lagi? sayang, lagi nak, Lagi sini. Tio fokus ke sini. Nah, fokusnya sini. Tio fokus sini sayang. Agak digeser gini. Oke. Ah, sebelah sini sayang. Nih. Nih dekat yang Ibu tunjuk ini. Ah, yuk. Mas lihat ke sini. Lagi. Mas lihat ke sini. Udah itu Mas lihat sini. Nah. Mas Sini. lihat sini ya. Mas Tio. Mas Tio. Ayo. Lihat ke Nah. sini sayang. Nak. Mas Tio lihat ke sini. Oke. Sini, atasnya sini. Lihat sini Mas Tio. Ya, fokus lihat sini nak. Tio fokus. Lihat sini. Nah, hebat. Tuh udah keluar warnanya, yuk. Ya. Oke, dilihat sini Mas. Yang ini. Mas Tio. Lihat sebelah sini. Sini Lagi sayang. yuk. Sini. Nih, Anak mama. Mas Tio. Mas Tio. Mas Tio. Oke, ini nih sebelah sini. Sebelah sini belum. Sebelah sini. Tio, lihat Ibu. Lihat Ibu sebelah sini. Ah. Yuk, lagi. Sebelah sini bawahnya nih belum nih. Bawahnya belum. Bawah sebelah sini.
Tas dulu ibu dulu. Tas ibu dulu. Semangat. Semangat, hebat. Yuk sini. Ayo nak. Lagi. Semangat. Mau selesai loh. Udah mau selesai loh, yuk. Nah. Dia semangat. Wih, hebat. Itu dia. Wah, kan Nah. gitu. Nah, keluar warnanya kan? Yuk, lagi. Look at. Lagi, Mas. Keren. Ayo, dilihat. Keren. Ah. Keren. Hebat, lagi. Anak mama. Oke. Lagi nih, sebelah sini belum? Sebelah sini belum? Ah, yuk. Nah, itu Mas. Lagi. Hebat. Mas Yuk. Tio, Mas Tio. Mas Tio. Pintar Mas Tio. Ini Lagi? sayang. Nah, gitu. Lagi semangat, semangat nak, semangat. Yuk, Semangatnya nggak boleh marah. sini ya. Awas dari mama Oke. sama jalan nanti. Nah, lagi. Hebat. Nah, itu dia. Lagi? Entar kan sayang biar Nah, cantik warnanya. iya, biar cantik, Mas. Tio, Terus. fokus. Fokus, yuk. Tio, fokus dulu. Nah, yuk, sini lagi. Aduh, sini, yuk. Fokus dulu. Dipukul sayang, dipukul. Ya, pukul. Lihat sini. Lihat ke sini. Lihat sini. Ah, ya, yuk. Lihat di sini sayang. Oke. Tio ini sayang. Sini nak. Sini belum nih. Dilihat dong. Lihat yang Dilihat dong. Oke. Kayaknya, situ kayak tambah lagi kayaknya. Iya. Udah semua. Oke, hebat. Ye, tas. Tas ibunya. Tas ibu dulu. Hebat. Oke. Sekarang tarik. lepasin. Lepas. Ya lepasin. Lepas. Yuk. Oke. Lagi ya, sebelahnya lagi ya. Sekarang Ya. kita ganti atas. Daunnya di atas, oke? Oke, Mas Tio? Tio, ibu tanya ini. Oke? Oke enggak? Oke enggak? Halo. Oke dong, yuk. Lanjut. Ini daunnya di atas. Biar nampak. Oke, tunggu dulu, ibu masukkan dulu plastiknya. Disiapkan dulu plastiknya ya. Oke. Nah. Oke. Udah cium mamanya. Oke, cukup. Cukup. Ya, Kita mau belajar dulu. yuk belajar lagi. Udah. Udah. Oke, sudah. Yuk. Ayo, Tio. Sudah sayang? Oke, yuk. Udah. Cukup, Tio. Udah. Oke. Lihat tantenya malu. Ayo. Ya udah besar. Nah, yuk. Oke, yuk. Lanjut sayang. Oke, terus. Lagi. Oke. Lagi, Mas. Ibu ngeri di. Sini. Nah. Sini, atasnya belum. Ayo. Tuh, kan? Yuk. Ya sayang. Nih, sini. Aduh. Harus kena tangan. Semangat, semangat. Sini. Ayo. Semangat, semangat. Nah, yuk. Kayak tadi, yuk. Kayak tadi semangat, semangat sayang nak. Ya. Iya, Lagi. sebelah sini. Belum. Lepaskan sayang. Iya. Semangat, semangat. Semangat, yuk. Tio. Hebat. Ya, sini. Sini. Nah. Terus. Itu ya terus. Ini Badannya baik-baik. Nak. duduk yang cantik. Duduk yang cantik. Oke, ini yuk. Sebelah sini sayang. Nih, sebelah sini. Nih. Ya. Ayo. Kita yang kuat. Ayo, Yang nak. semangat. Ayo, Tio. Tio, Ayo. lihat, fokus ke sini. Fokus. Tio, fokus Lihat ke sini. Ya, Belum selesai. Oke, terus. Sini. Nah. Lagi Tio, dong. Pegangnya yang kencang. Au. Ya, sini. Sini, lihatnya sini. Nanti yang ketok tangan ibu lagi. Tio. Mas Tio, lihat sini. ya, sini ya. Oke. Sini lagi. Nah. Jadi nggak? Nggak jadi kok. Agak jalan-jalan aja deh. Sini ya. Iya, tuh.
Hebat. Sini lagi. Sini lagi. Oke. Nah, jadi enggak kurang ya Mai. Kurang bentuk. Oke, belum selesai. Oke lah. Sudah jadi kan? Nih, siapa yang buat ini? Siapa yang buat? Tio, hebat. Tos dulu tangannya. Tos, hebat. Yeay. Hebat. Oke, sudah selesai? Sudah. Ya. Oke, sahabat kreatif. Nah, Mas Tio-nya juga udah selesai belajar nih. Kalau gitu Adel juga mau tanya-tanya dong. Tadi Tio-nya udah belajar apa aja nih? Hai. Hai. Mana hai-nya? Hai. Tadi Tio belajar apa aja? Tio belajar apa? Tanya loh, Mas Tio belajar apa ya? Belajar apa? Ada tanya tuh. Eko? Eko printing. Ya, oke. Oke, Statistiknya yang lagi banyak. Oke, Ibu Yolanda dong mau nanya juga dong untuk materi pelajarannya Tio tadi ini materinya mengenai apa aja nih? Hanya satu aja ya. Materi yang kita gunakan ini kerajinan yang berbentuk eco printing, Kak. Nah, jadi eco printing ini biasanya menggunakan kain untuk kita buat pola dari daun, bunga, atau batang-batang pohon lainnya. Jadi yang untuk sekarang kita gunakan adalah daun sebagai medianya. Oke, biasanya kalau selain daun nih, Tio-nya bakalan gunain media apa aja? Selain daun itu bunga atau batang gitu. Oke. Jadi ini pelajaran favoritnya Tio juga Iya, bisa dibilang. bisa dibilang pelajaran kesukaannya Tio. Oke. Ya kan, Mas? Ini pelajaran kesukaan Tio ya? Iya. Iya, Mbak. Selain kadang olahraga, Kadang olahraga juga, dia kan ke Taman Batu, cuman kan tergantung moodnya juga gitu. Oke, berarti mata pelajaran favoritnya ada 2 nih. Iya, olahraga dan keterampilan eco printing. Oke, kalau boleh sahabat kreatif tahu juga nih, Tio kelas berapa ini? Tio ini tingkatan SMA, kelas 1 SMA gitu. Bisa dibilang kelas 1 SMA. Kelas 1 Iya. SMA. Berantakan. Ya, coba beresin dulu. Ya, beresin. Cepat beresin. Masuk kantong, cepat. Masukkan sini. Iya, hebat. Yuk. Masukkan ke kantong. Oke, lagi. Ini lagi. Plastiknya. Oke, plastiknya. Masukkan juga plastiknya. Ya, plastiknya dimasukin juga. Iya. Ya, masukkan. Tadi saya sempat nggak tanda. Ya, nah, masukkan. Ya. Oke, palunya. Hebat. Goodbye. Apa? Oke, tos Ibu. Sudah. Tos Ibu. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Oke deh, Ibu Adel juga mau nanya nih.
kalau evaluasi tentang pembelajaran Tio sendiri selama pandemi ini gimana sih? Tio selama pandemi ini biasanya evaluasi kerjanya itu ya seperti bikin ekobrik, itu seperti dari sampah dipotong-potong lalu dimasukkan dalam botol gitu kan. Biasanya kalau kayak gitu sudah banyak kita jadikan bikin bangku, bikin meja gitu. Terus salah satunya seperti ini, kita bikin tas dari kain yang sudah Tio buat gitu. Nah, itu Kak. Oke, berarti kalau selama pandemi ini aja nih, tapi Iya. sebelum pandemi biasanya Tio gimana nih? Tio biasanya kalau sebelum pandemi sekolah ke sekolah langsung, itu belajar seperti teman-temannya gitu. Kayak belajar ya materi-materi pembelajaran sebelumnya gitu, seperti teman-temannya gitu. Oke deh. Nah, kalau dari mamanya Tio nih, Ibu Eva. Oh, boleh. Antara Bu Guru sama Eva. Sini Kak. Sini Kak. Ya, ada udah. Jadi langsung nanya lagi, Kak? Langsung aja. Oke deh, nah Sobat Kreatif sekarang ada udah sama mamanya Tio. Kalau gitu Adel juga mau tanya-tanya nih, boleh ya? Oke deh Ibu Eva, kan selama pandemi Tio di rumah aja juga nih. Gimana sih perkembangan Tio selama belajar di rumah? Saya rasa semua orang tua sebagai di masa pandemi ini, terutama dalam hal pembelajaran, terdampak sedikit banyaknya ya. Anak yang normal saja udah sedikit repot kita ya dengan situasi pandemi ini karena mesti belajar online, belajar sendiri mandiri. Apalagi anak-anak kami yang berkebutuhan khusus ini. Tapi sekali lagi kita semua juga harus menerima kenyataan ini dengan ikhlas dan berupaya semampu kita. Kami sebagai orang tua, saya khususnya dan Papa Tio dan saudara-saudara Tio sudah di Padapase menerima Tio dengan sepenuh hati, dengan rasa kasih yang tanpa tepi dan tanpa tapi. Jadi saya, mohon maaf, agak emosional. Saya dan papanya menganggap Tio adalah anugerah dari Tuhan buat kami sekeluarga. Tio adalah ladang ibadah kami. Ibu ya. Oleh karena itu, saya welcome sekali kepada semua orang dan bahkan saya bukan maksud malah mempamerkan keadaan Tio dengan spesial, tapi semoga orang-orang tua yang di luar sana yang mungkin mempunyai anak yang normal bisa lebih bersyukur mungkin, walaupun kami juga bukan berarti tidak bersyukur ya Delia. Apapun pemberian Tuhan kami syukurin, termasuk salah satu anak spesial seperti Mas Tio. Mas Tio mengajarkan kami banyak hal tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang penerimaan. Kami sudah di fase menerima Tio seperti yang tadi saya katakan, tanpa tepi dan tanpa tapi. Bagaimana saya dan papanya men-setting mobil untuk pulang kampung bisa membawa Mas Tio, karena ada hal yang sedikit beda dengan anak normal ketika mau bawa Tio pakai pesawat, karena situasi autismnya tidak bisa ditebak. Kita nggak mau gara-gara Tio nanti satu pesawat jadi nggak berangkat contohnya. Makanya papanya memodif mobil kami untuk bisa pulang kampung ke Jawa bawa Tio, supaya tetap Tio adalah bagian dari kami. Dan balik ke pembelajaran Tio, otomatis ya Del, Ibu dan mungkin sama-sama Bu Guru, terima kasih sekali dari pihak Sekolah Unique Talent mengerti kondisi Mas Tio yang boleh jujur saya katakan Bu Dewi dan teman-teman memang mungkin termasuk autism yang di level agak sedikit berat dengan usia Tio sekarang, tapi kami tidak berhenti berikhtiar sampai hari ini, baik secara medis maupun terapi baik dalam bentuk sekolah dan keterampilan ini. Walaupun mungkin mengingat usia Tio, kami memang lebih fokus ke bantu diri dan kemandirian dan keterampilan Mas Tio. Nah, kami jelas menyesuaikan situasi dengan kondisi pandemi ini. Untuk kumpul di sekolah tidak memungkinkan Bu Yola ya. Alhamdulillah pihak Unique Talent mengerti itu dan bersedia door to door ke rumah murid-muridnya, salah satunya seperti saat ini. Tio dijadwalkan kalau nggak pagi, siang jam 1 ya Bu ya. Kalau nggak bisa tiap hari, mungkin 3 kali seminggu paling sedikit. Dan kadang-kadang pembelajaran juga sangat fleksibel sekali dari pihak Unique Talent, mengerti sekali lihat mood Tio. Kalau mood Tio lagi nggak bagus, yang tadinya janji pembelajaran 2 jam bisa molor ya Bu Yola. Kami menunggu dan saya berterima kasih Bu Yola, Bu Nur dan kawan-kawan mengerti sekali kondisi Tio. Kadang kami memulai pembelajaran melihat mood Tio bagus dulu, baru mulai. Jadi
Ya, itulah salah satu bentuk realnya kenyataan yang kita terima di masa pandemi ini, bahwa kita semua anak normal, anak yang berkhusus harus belajar dari rumah dan belajar di rumah salah satunya. Tapi saya rasa kita semua harus optimis, tidak ada yang nggak mungkin, tidak ada hasil jika kita mau berikhtiar, walaupun sekecil apapun, walaupun sesederhana apapun. Saya selalu berusaha optimis, berusaha mengingatkan saudara-saudara Tio, nah, jangan jadikan Mas Tio beban, tapi Mas Tio ladang pahala kita, ladang amal kita. Kita dikasih bonus sama Tuhan dengan punya Mas Tio. Mungkin itu Mbak Adel. Sorry kalau saya sedikit emosional karena sepanjang hari doa saya selalu untuk anak-anak saya, terutama Mas Tio. Mbak Eva, Adel juga boleh tahu nggak nih, gimana sih Mbak Eva bisa tahu kalau misalnya Mas Tio ini berkebutuhan khusus itu sejak umur berapa? Saya bisa bicara katakanlah serileks saat ini, sudah melewati proses panjang ya Mbak Adel ya. Mas Tio itu anak pertama dengan saya sendiri dan papanya adalah orang kesehatan, Bu Dewi dan teman-teman. Jelas awalnya sangat shock sekali, di fase yang down sekali saya. Di usia 1,5 tahun itu saya sudah sangat terbeban, kok anak saya belum lancar ngomong dan sedikit cuek. Sementara mungkin teman-teman tahu saya orangnya suka ngomong, keluarga besar juga biasa ngomong. Saya tanya ke suami, kebetulan beliau sedang pendidikan, mertua juga kala itu waktu masih belum tahu ya Del ya, biasa tuh ikut papanya, kan masmu pendiam kata mertua waktu itu. Tapi kok pendiamnya lain ini, saya bilang something wrong ini. Lalu saya mengeluh, hampir setiap hari mengeluh, akhirnya papanya bersedia saya ajak konsultasi. Nah, konsultasi ke seniornya waktu itu sedang pendidikan papanya. Alhasil kami disarankan untuk menemui psikolog anak dan spesialis saraf di Jakarta. Berkebetulan salah satu senior papanya juga punya anak yang seperti Mas Tio. Itu tahun 2000, kita belum familiar dengan apa itu autism. Masih belum semua orang mengerti apa itu autis. Jadi saya dan papanya pun benar-benar shock, benar-benar baru tahu bahwa ada autis. Nah, disitulah kami mulai berjuang lah, katakan berproses. Mulai dari di checklist apa saja gejala-gejala autistik yang ada pada diri Mas Tio dari dokter itu, dan hampir semua checklist itu ada di Mas Tio. 6 bulan pertama saya mungkin kalau ketemu Adel sekarang lebih kurusan dari Bu Yola. Hanya badan balut tulang, saya shock, saya down, saya drop. Tapi balik lagi keluarga besar mensupport kami semua. Kalian gak boleh down. Ini titipan Tuhan. Ini pasti ada hikmahnya buat kalian. Dan ya seiring waktu kami segera cari tempat terapi. Waktu itu masih tugas di Padang ya deh. Mas Tio segera kita terapikan, terapi bicara, terapi termasuk obat juga. Dalam situasi tertentu Tio kadang diberikan obat sesuai arahan dokter yang menanganinya. Lalu sempat juga Tio kami pindahkan terapi ke Jawa, tempat eyangnya. Tapi sekali lagi hati orang tua memang nggak bisa dipungkirin, ketika anak jauh kita nggak nyaman walaupun dilaporin begini begitu dari pihak anak. Akhirnya saya dan Papa Tio sepakat, apapun kondisi Tio, walaupun mungkin di kota kecil ini tempat pembelajarannya tidak seoptimal, Tio sama kita. Kalau dalam ada apa-apa kita lebih plong rasanya. Dan kita berproses untuk dalam fase seperti sekarang ini, fase penerimaan, tapi juga bukan berarti tanpa usaha, penerimaan dengan segala kekurangan Mas Tio. Tadi seperti saya bilang tadi, penerimaan yang udah tanpa tapi dan tanpa tepi mudah-mudahan terhadap Tio. Barangkali itu Mbak Delia, dari 1,5 tahun ya, ini Mbak Delia. Jadi kalau misalnya untuk masuk di sekolah Mas Tio yang sekarang itu dimulai dari umur? Di SMP ya, SMP kelas 3. Mas Tio sebelum di Unique Talent pernah di Putra kami ya, sampai sekitar dari SD sampai SMP kelas 2. Lalu sempat istirahat ya Bu Yola ya, waktu Bu Nur juga istirahat. Lalu ketika Bu Nur buka sekolah, kebetulan Mas Tio sudah familiar dengan Bu Nur, masuk lagi di Bu Nur selevel SMA seperti sekarang. Udah berjalan 2 tahun lebih ya Bu Yola ya. Tapi maaf Del, kelas 2 SMA-nya Mas Tio beda ya dengan SMA yang dalam artian anak normal ya. Karena
SMA-nya pasti menyesuaikan dengan segala kebutuhan khusus Mas Tio. Nah kalau gitu sahabat kreatif padahal juga mau tanya-tanyanya baik lagi nih ke ibu gurunya. Ibu, kalau dari ibu sendiri nih biasanya selama di sekolah gitu Mas Tio ini termasuk yang gimana sih? Kalau di sekolah itu Mas Tio rada tertutup ya Kak, kalau misalnya temannya itu teman baru. Tapi kalau misalnya temannya itu dia sudah kenal lama, dia terbuka, dia senang bermain sama temannya. Nah seperti itu. Dia malah senang kalau nggak sendirian. Dia kalau sendirian itu dia nggak suka, tapi kalau rame dia malah senang. Nah kalau kelemahan dari Mas Tio sendiri sama kelebihannya itu biasanya apa aja sih Ibu? Kalau Mas Tio itu kelebihannya di kemandirian sih. Nah, kalau pembelajar kemandirian dia suka karena dia beraktivitas gitu kan. Keluar ruangan, dia mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan gitu. Tapi kalau kelemahannya sih kalau saya lihat mungkin ke pemahamannya untuk seperti temannya Jasmine gitu kan. Mungkin kalau Jasmine lebih ke pembelajaran dia mengerti, tapi kalau Tio kurang. Itu aja sih. Pelajaran kaku yang kayak duduk menulis itu kurang, tapi dia yang sifatnya keluar ya, ekstrakurikuler yang keterampilan memang lebih terus olahraga gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau Mas Tio sendiri nih di rumah Ibu selama pandemi aktivitasnya apa aja sih selain misalnya belajar gitu? Karena Mas Tio anak spesial ya, otomatis memang kami juga menyesuaikan kondisi spesial Tio. Tapi bukan berarti Tio jadi raja besar, bukan raja kecil tapi raja besar karena di rumah. Saya dan papanya dan adik-adiknya berusaha tetap Mas Tio harus punya ada tanggung jawab. Nah tugas Tio pagi hari itu bawa turun sampah. Dan mungkin ini pemberitahuan juga kepada seluruh pendengar mungkin ya, bahwa salah satu ciri khas anak autis adalah keteraturan atau sesuatu yang diulang-ulang. Ini tadi saya kasih contoh, saya tiba-tiba pengen pindahin bunga kaktus ini ke situ karena saya pengen taruh yang satu perak. Mas Tio nggak mau taruh balik karena yang di benak anak autis kalau sudah itu ya itu. Dan kalau alurnya A, B, C, D nggak bisa dilewatin C-nya, harus ada C-nya, nggak boleh langsung D. Nah jadi memang saya dan juga saudara Tio akhirnya mendidik Tio hal sesuatu yang rutinitas yang berulang-ulang supaya dia menyesuaikan dengan tipenya dia. Jadi kayak membuang sampah, kayak bawa turun kain dari lantai 2 untuk digosok bude. Nah, merapikan yang tempat tidur yang bekas dia, posisinya seperti apa dia tahu persis. Karena memang Mas Tio tipikalnya seperti itu. Pekerjaan yang sifatnya berulang. Memang untuk beberapa hal sekali lagi kami sangat menyesuaikan dengan mood Tio. Salah satu kendala terbesar Tio dengan ciri autistiknya adalah di perubahan moodnya yang kadang-kadang tidak bisa kita tebak. Hanya saja yang kami tandain yang paling di excited Tio adalah jalan-jalan. Jadi kalau akhir pekan adalah hari yang paling Tio tunggu. Nampak aja papanya datang itu udah excited, langsung duduk di motor, langsung ke mobil. Karena dalam benaknya pasti jalan-jalan. Jadi sangat susah kadang di awal-awal memberi pengertian Tio bahwa hari ini hujan atau hari ini awal kita PPKM ya Bu ya, kita nggak boleh keluar tuh. Ini uring-uringan di rumah karena sudah terprogram di benaknya akhir pekan itu ke pantai kemana-mana. Jadi ya memang, tapi alhamdulillah walaupun agak sulit tapi bukan berarti nggak bisa dikasih pengertian bahwa hari ini kita nggak jalan ya Mas Tio, kita di rumah aja, sedang banyak virus. Saya pakai masker memang agak susah Mas Tio, sampai sekarang paling bertahan 5 menit buka ya, cuman papanya selalu pakai trik. Kalau bawa jalan Mas Tio kami jauh dari orang karena Tio tidak pakai masker. Mungkin itu deh. Sama gini Mbak Eva, kalau misalnya yang kayak Mbak Eva bilang tadi kan Mas Tio kadang suka tergantung sama moodnya nih. Kalau untuk biar nangin moodnya gitu, biar tenang lagi, biasanya Ibu Eva ngelakuin apa sih buat Mas Tio-nya? Ini pertanyaan yang sangat gimana ya untuk dijawab. Rata-rata orang tua yang punya anak autis yang punya permasalahan emosi seperti Mas Tio, saya rasa mungkin punya trik yang berbeda, punya cara mengatasi yang berbeda-beda. Khusus saya pribadi terutama ya, papanya dan kami, kalau Tio mood begitu, kami sudah dengan usia Tio sekarang tidak lagi pada level memaksakan atau ngotot minta Tio diem, Tio
Sudah enggak. Karena biasanya dia akan lebih marah. Karena itu emosinya sudah mungkin kalau di usia normal 20 ini memang sudah dewasa kan. Jadi memang kita satu sisi kita nggak tahu persis apa kadang-kadang yang memicu dia moodnya swing itu, tapi kita udah di fase wait and see saja, menunggu dan lihat sampai dia tenang sendiri. Karena itu yang kami dapat juga dari beberapa share orang tua anak spesial di Indonesia. Kami bergabung, orang tua anak spesial di Asia Tenggara, papanya juga bergabung, juga baca-baca di link-link internet tentang pembelajaran autism. Memang yang bermasalah kan memang di respon emosinya. Salah satu anak autis itu di situ yang jadi permasalahan. Jadi memang ditambah mungkin pertambahan usia yang memang kita anak normal aja di usia begitu udah protes kan, udah berontak, beda pendapat dengan kita. Apalagi anak yang berkebutuhan khusus yang kita nggak ngerti maunya apa. Jadi kami mengambil sikap adalah untuk saya kok Tio lagi tantrum, Tio lagi apa, wait and see saja, tapi memastikan lingkungan di sekitar Tio aman. Yang kami khawatirkan kalau Tio lagi ngamuk bahasa umumnya ya, bahasa ininya tantrum, adalah di lingkungan sekitarnya membahayakan dirinya atau orang lain. Jadi saya, papanya, adik-adiknya selalu memastikan kalau Mas Tio lagi tantrum, kami pastikan area sekitar Mas Tio tantrum aman untuk Mas Tio maupun untuk kaminya, untuk Bude misalnya yang bantu saya. Jangan ada kaca, jangan ada tembok yang retak, karena takut Mas Tio misalnya benturkan kepala lalu luka dan sebagainya. Jadi sambil menunggu tantrumnya reda dengan sendirinya, biasanya paling lama itu 2 jam. Paling lama. Justru dengan kata orang Jawa nggak diopenin atau nggak diacuhin atau di masa bodohin, akan lebih cepat berhenti. Tapi kalau makin Tio sudah makin menjadi deh. Jadi triknya memang begitu aja akhirnya. Kita amatin dari jauh, tapi kita nggak ninggalin dia sendirian. Jujur saya tengah malam jam 3 malam kadang Tio tantrum, bagi saya itu sebagian ibadah dari Tuhan untuk mengingatkan saya bisa nyambil ibadah. Kalau Mas Tio jam 3 malam, oh Allah panggil saya untuk bermunajat padanya sambil nungguin Tio reda tantrumnya. Bahkan mungkin sekedar ini sekedar cerita sekilas. Saya menulis makalah Open Nakes Teladan pun sambil nampingin Tio lagi tantrum malam-malam. Jadi saya dan papanya, saya rasa mungkin orang tua autism yang lain juga punya trik tersendiri menghadapi Mas Tio lagi tantrum dengan satu jelas tenang, waspada, tetap aware, memastikan aman di sekitar Mas Tio, dan berusaha melakukan aktivitas yang bikin kita nggak tertekan dengan kondisi Mas Tio. Jadi kadang-kadang maaf nih, Mas Tio tantrum di sini, saya malah ngobokin bunga. Bukan berarti saya cuekin Mas Tio, tapi itu bentuk break time saya, bentuk pengalihan saya yang mudah-mudahan positif supaya saya nggak down melihat Mas Tio lagi gini-gini sini. Mas, Mama nyambil nungguin Mas bereda, Mama nggak bunga ya nak ya. Dia seperti ngerti, akhirnya dia lambat laun, pelan akhirnya berhenti. Dan bunga udah beres 3 pot, saya rapiin. Saya rasa setiap orang tua anak spesial punya tantangan tersendiri, punya PR tersendiri, punya trik tersendiri menghadapi anak-anak spesialnya. Kalau saya saat ini seperti itu Mbak Ade. Berusaha tetap cool, kami berusaha tetap mencari katakanlah penghiburan diri yang positif di sela tantrumnya Mas Tio, di sela bad moodnya Mas Tio, agar kita nggak terlalu terpuruk, agar kita nggak terlalu down dengan kondisi anak kita. Dan bahkan saya kadang berusaha mencari info-info yang lebih banyak lagi, orang yang lebih malang dari saya, yang dalam artian kondisi anaknya mungkin lebih buruk dari Tio, dan itu memotivasi saya, wah aku masih harus lebih bersyukur, ternyata banyak lagi yang lebih buruk, lebih ini kondisinya dari Mas Tio, yang mungkin nggak bisa jalan sepanjang hari di rumah, masih disuapin dan sebagainya. Jadi saya banyak-banyak memperkuat diri saya dengan pembandingan yang lebih ini daripada Tio, supaya sedikit banyak sebagai orang tua merasa lebih ini ya, lebih kuat menerima bahwa ini adalah ladang ibadah, ladang amal, dan latihan kami seumur hidup. Pembelajar Mas Tio belajar, kami orang tua juga lebih belajar. Mas Tio memberikan seperti yang saya katakan tadi, mungkin memberikan pembelajaran pada kami untuk seumur hidup kami, untuk melatih kesabaran, melatih keikhlasan, melatih kerelaan, dan mudah-mudahan bisa menjadi ladang ibadah ya Bu, bagi kami terutama sebagai orang tua. Oke.
Makasih ya Ibu Eva atas jawabannya juga. Nah, kalau tadi kan ini di rumah nih, kalau misalnya untuk di sekolah sendiri gimana Ibu? Sama seperti yang tadi Bu Eva bilang, ketika Tio tantrum kita hanya bisa mendiamkannya saja. Kita tidak boleh melarang, kalau makin kita larang makin dia marah gitu. Jadi tunggu dia reda baru kita tanya maunya apa gitu. Seperti itu. Oke, sahabat kreatif, untuk belajar di RRI edisi Guru Keliling hari ini kita udah selesai. Tadi juga kamu udah ditemenin sama Ibu Aprilanda. Yolanda Apriliana. Oh iya Kak. Yolanda Apriliana. Hah? Makanya kalau orang gini-gini nengok. Iya. Kakak disampaikan kita Yolanda Apriliana. Apriliana Kak. Oh, Apriliana. Iya. Maaf ya Ibu, kayak nama temen. Enggak apa-apa. Oke, sahabat kreatif, itu dia tadi belajar di RRI edisi Guru Kelilingnya udah selesai. Tadi kamu juga ditemenin sama Ibu Guru cantik, ada Ibu Yolanda Apriliana. Hai Ibu. Hai. Terus juga tadi ada Mas Tio M Pradityo Hadinugroho yang udah selesai juga belajarnya, dan di sini ada juga barengan sama Ibu Eva. Ibu Eva, makasih ya atas waktu yang udah diberikan. sama-sama Mbak Adel. Makasih juga atas kesediaan pihak KRRI datang ke sini ya, melihat kondisi Mas Tio dan melihat Mas Tio belajar ya. Oke, sahabat kreatif, kita akhiri belajar di RRI edisi Guru Keliling kali ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Dadah! Telah kamu ikuti Ibu Pertiwi memanggil belajar di Pro 2 RRI. Pro 2 FM Tanjung Pinang, suara kreativitas.